Sebuah truk tanpa muatan tertabrak kereta api di sebuah perlintasan di Jember. Pemerintah pusat tarik 6 mobil dinas Bawaslu Kota Malang. Polisi tembak kedua kaki pelaku curanmor di Surabaya saat melawan. Halo, saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Kabupaten Madiun. Saudara, operasi keselamatan Semeru menjelang Ramadan di Kabupaten Madiun mendapati sejumlah pelanggaran lalu lintas. Dalam operasi ini, polisi memberikan sanksi tilang pada ratusan pelanggar lalu lintas. Untuk menekan angka kecelakaan, Polres Madiun menggelar operasi keselamatan Semeru gabungan di Terminal Caruban, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Polisi menjaring ratusan pelanggar lalu lintas. Sebagian besar pelanggar didominasi pengendara sepeda motor. Pelanggaran lalu lintas ini meliputi pengendara motor tak memakai helm, pengemudi mobil tak mengenakan sabuk pengaman, hingga pemakai kendaraan tanpa kelengkapan dokumen kendaraan. Ada 620 pelanggar mendapatkan sanksi tilang. Beberapa hal yang jadi target utama kita adalah dengan tingginya angka kecelakaan di Madiun, kami harapkan dengan sosialisasi maupun penindakan pelanggaran yang masif bisa meningkatkan angka kesadaran dari masyarakat Madiun itu sendiri agar lebih tertib berjalan menggunakan jalan raya, sehingga harapannya apabila masyarakat semakin tertib tidak melanggar, tentunya angka kecelakaan. Sementara itu, sebuah truk bertabrak kereta api Logawa dalam kecepatan tinggi di sebuah perlintasan kereta api di Jember. Tabrakan keras ini membuat truk terlempar sejauh 5 meter dari lokasi kejadian dan membuat sopir truk tewas karena terluka parah di bagian kepala. Inilah video amatir detik-detik setelah sebuah truk tertabrak kereta api Logawa dalam kecepatan tinggi di perlintasan kereta api di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Jember. Sopir truk nekat menerobos padahal penjaga perlintasan sudah membunyikan sirine peringatan dan menutup palang pintu. Kerasnya benturan, truk tanpa muatan ini terlempar sejauh 5 meter hingga sopir dan kernetnya keluar dari dalam kabin truk. Sopir truk meninggal saat perjalanan ke rumah sakit, sementara kernet truk yang terluka parah. Pengendara kendaraan yang hendak melintas di perlintasan kereta api diharap lebih waspada karena pos perlintasan kereta api yang tidak terjaga di Jember jumlahnya bertambah. Kronologisnya kereta dari Logawa ini menuju ke Jogja, dan ketika perlintasan sudah ditutup oleh penjaganya, truk yang dikemudikan saudara Irfan memaksa untuk menerobos perlintasan yang sudah ditutup oleh petugas perlintasan tidak di Baratan. Kondisi korban gimana? Kondisi korban, informasi terakhir kami terima dari rekan-rekan yang ada di rumah sakit, meninggal dunia. Kita masuk dari utara, daya siap ditutup. Sudah ada kereta, truk masuk dari utara sana, dari barat. Langsung nerobos palang pintu sampai jauh ke sana. Padahal palang itu sudah ditutup, ya. Ditabrak. Sirene sudah dinyalakan tadi. Sudah bunyi sudah. Sebelum ditutup sudah bunyi duluan. Iya. Beralih ke sorotan selanjutnya, saudara, guna mewujudkan kebijakan pemerintah dalam efisiensi anggaran, Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Jember merumahkan 3 tenaga honorer yang bertugas sebagai penjaga pos perlintasan kereta api. Untuk menjaga keselamatan warga dan perjalanan kereta api, Dishub bersinergi dengan warga dan pemerintah desa untuk menjaga perlintasan kereta api yang tidak dijaga.
Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Jember tidak lagi mengerahkan petugas pos perlintasan resmi di sejumlah titik yang menjadi wewenangnya. Dampak dirumahkannya para tenaga honorer. Namun untuk menjaga keselamatan warga dan perjalanan kereta api, pihaknya bersinergi dengan warga dan pemerintah desa setempat untuk menjaga perlintasan kereta api. Salah satunya di pos perlintasan kereta api resmi di Dusun Gayam, Desa Rambi Gundam, Kecamatan Rambi Puji, Jember, yang kini tidak dijaga oleh petugas. Di pos perlintasan ini selalu ramai dilalui kendaraan karena merupakan jalur alternatif penghubung antar desa dan kecamatan. Terkait tidak ada penjaga yang domainnya di sub, seperti apa ini Pak? Ya, kita tetap berupaya maksimal dengan salah satunya kita memberikan sosialisasi, kita pasang berupa banner di sebelum perlintasan rel, sebesar-besarnya tertulis alat hati-hati, pos tidak dijaga. Untuk yang lewat sini kita bantu untuk mengatur lah. Setiap harinya ramai memang sih Pak ya? Tiap harinya ramai Mas, terutama pagi dan sore karena sini jalur alternatif. Kalau kecelakaan sering Pak di sini Pak? Sering Mas, sering. Insya Allah kalau di Dusun Gayam ini sudah 5 kali. Berdasarkan data Dishub Kabupaten Jember, ada 98 pos perlintasan. 27 pos diantaranya dijaga oleh PT KAI, 3 perlintasan dijaga swasta, 8 pos perlintasan dijaga warga secara swadaya, 1 pos perlintasan dijaga pemerintah desa, sedangkan 50 perlintasan lain tidak berpenjaga. Ada 3 penambahan perlintasan kereta api tak berpenjaga karena 3 perlintasan yang semula dijaga di sub, penjaganya dirumahkan. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Pemerintah pusat menarik 6 mobil dinas atau Mobdin Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Malang dampak adanya efisiensi anggaran. Hal ini berdampak perjalanan dinas menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Penarikan mobil dinas Bawaslu Kota Malang ini merupakan salah satu dampak pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran. Ketua Bawaslu Kota Malang, Muhammad Arifuddin, menyampaikan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat tidak hanya berdampak pada Bawaslu Kota Malang, tetapi juga dialami sejumlah instansi lainnya. Selain itu, efisiensi anggaran juga berdampak terjadinya pengurangan perjalanan dinas di lingkungan Bawaslu Kota Malang. Untuk di Bawaslu sendiri kita sudah kemarin di pusat di Komisi 2 melalui rapat dengar bersama itu di Bawaslu sendiri kan sudah ada potongan anggaran sebesar 1 triliun sekian. Nah, itulah yang akan menjadi dampak bagi kami untuk fasilitas yang memang akan ditarik nanti seperti mobil dinas. Nah, mobil dinas ini yang ada di Bawaslu nantinya akan ditarik untuk kita kembalikan. Sementara itu, ada 6 mobil dinas di Bawaslu Kota Malang untuk mendukung operasional dan kinerja Komisioner Bawaslu, Ketua, serta Sekretariatan. Setelah mobil dinas ditarik, maka perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan umum seperti bus atau kereta api. Dedi Prasetyo, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Sementara itu, kebijakan efisiensi pemerintah berdampak pada sejumlah sektor ekonomi. Salah satunya membuat jumlah kegiatan dan rapat sejumlah instansi pemerintah di salah satu hotel di Surabaya cenderung menurun. Program efisiensi pemerintah Prabowo Gibran menargetkan adanya pemangkasan anggaran hingga 306 triliun rupiah. Hal ini salah satunya membuat dampak terhadap bidang perhotelan. Penawaran pihak hotel kepada instansi pemerintah membuat kegiatan maupun rapat di hotel belum direspon positif setelah adanya kebijakan efisiensi pemerintah. Hal ini terjadi di salah satu hotel di Surabaya. Kedepannya hal ini bisa membuat kegiatan instansi pemerintah di hotel diprediksi menurun. Namun untuk pemesanan tempat kegiatan maupun rapat sejumlah instansi pemerintah di hotel sebelum kebijakan efisiensi pemerintah dijalankan belum ada pembatalan. Kalau dari pembatalan saat ini masih so far belum ada, cuman mungkin saat kita tawarkan paket-paket meeting kita itu lebih ke
pengalihan. Jadi mungkin saat ini belum Mbak, karena masih ada keputusan ini efisiensi itu. Tapi kalau untuk yang event sudah pesan terus di cancel itu di sini. Sektor perhotelan terkena dampak efisiensi pemerintah. Dari Januari hingga pertengahan Februari 2025, dampak efisiensi ini membuat okupansi hotel turun 10-15%. Dampak terbesar berasal dari pembatalan sejumlah event dari pemerintah. Dampak efisiensi anggaran pemerintah terhadap okupansi hotel dan restoran di Jawa Timur antara Januari dan Februari 2025 berkisar antara 10-15%. Itu berasal dari pembatalan event-event yang biasanya dilakukan di hotel. Ya. Tapi alhamdulillah di Jawa Timur belum ada pengurangan pegawai atau PHK karyawan hotel dan restoran. Dan ini sebenarnya waktunya kita industri hotel dan restoran untuk refleksi, untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah. Sebuah rumah kos di Surabaya ludes terbakar, 2 korban terluka. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, unit Reskrim Polsek Sukolilo, Surabaya menembak kedua kaki pelaku aksi pencurian sepeda motor atau curanmor. Penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku berupaya melawan dengan cara menabrakkan motornya ke polisi. Selamat pagi hasil. Inilah rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik saat unit Reskrim Polsek Sukolilo, Surabaya menangkap Agus Aryawan di kawasan Jalan Bali, Surabaya. Pemuda 26 tahun asal Sidodadi, Surabaya ini disergap usai mencuri sepeda motor di sebuah rumah kos di kawasan Nginden, Surabaya. Penyergapan berlangsung dramatis karena pelaku nekat menabrakkan motornya ke polisi saat hendak ditangkap. Hal ini membuat polisi melumpuhkan pelaku dengan menembak kedua kakinya. Di tempat terpisah, petugas juga berhasil menangkap 2 rekan Agus yang ikut beraksi melakukan pencurian sepeda motor. Berdasarkan penyidikan, salah satu dari pelaku ini berusaha melarikan diri ya, dengan menabrakkan motornya menuju ke arah anggota kami. Akhirnya kami ambil tindakan tegas, terukur, dan kena kakinya dia. Akhirnya mereka tidak bisa lari. Untuk yang kedua kami bisa amankan dalam keadaan utuh ya. Untuk itu setelah itu kami amankan 3 motor dan 3 pelaku. Sementara itu Sarah, korban pencurian sepeda motor, mengaku senang motornya bisa kembali berkat kesikapan polisi dalam menangkap pelaku. Dalam aksinya, komplotan ini membobol pintu pagar rumah kos sebelum kemudian membawa kabur 2 unit sepeda motor milik penghuni kos. Tahu tadi setelah polisi datang. Berarti tahunya dari polisi ya? Iya. Setelah tahu motornya sudah ditemukan sama polisi, gimana Pak? Ya pastinya udah lega banget lah Pak. Tadi pas awal dikabari ya deg-degan gitu kan. Ternyata udah ditemukan. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita 3 sepeda motor dan kunci T. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, aksi pencurian sebuah sepeda motor atau curanmor terjadi di Jalan Terusan Candi Mendut, Kota Malang, terekam CCTV. Aksi pencurian ini berjalan cepat dalam waktu kurang dari 10 detik. Inilah video rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku saat beraksi di parkiran ruko di Jalan Terusan Candi Mendut, Lowokwaru, Kota Malang. Terlihat pelaku yang datang berboncengan dengan sepeda motor menuju lokasi. Kemudian salah satu pelaku turun dan menghampiri salah satu sepeda motor yang terparkir. Sambil mengawasi kondisi sekitar, satu pelaku berada di atas sepeda motor. Tak sampai 10 detik, pelaku berhasil merusak kunci stang dan membawa kabur sepeda motor korban. Sepeda motor yang hilang diparkir dalam kondisi dikunci stang dan rumah kunci juga ditutup. Namun pelaku masih bisa membobolnya. Aksi pelaku juga sangat cepat.
Sekitar kemarin itu pihak sebelah laundry ini keluar jam 4 itu sudah nggak ada motor. Motor sudah nggak ada. Kalau pelaku, berapa orang Pak yang? Pelaku kelihatan dari CCTV kelihatan 2 orang. 2 orang. Saat itu kondisi sepi Pak? Kondisi sepi. Mengetahui sepeda motornya hilang, korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Lowokwaru. Aksi pencurian sepeda motor di ruko di Jalan Terusan Candi Mendut merupakan kali kedua. Sebelumnya motor salah satu seorang karyawan juga raib dicuri pelaku sekitar 2 bulan lalu. Dedi Prasetyo, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara, belasan anggota perguruan silat mengeroyok 2 remaja di Kabupaten Blitar usai berpesta minuman keras atau miras. Selain menganiaya kedua korban, salah satu pelaku mengambil HP milik korban. Inilah video CCTV saat belasan anggota perguruan silat melakukan aksi penganiayaan di Desa Minggirsari, Kabupaten Blitar. Mereka menabrak dan melakukan pengejaran kepada kedua korban. Peristiwa ini bermula saat belasan anggota perguruan silat melakukan konvoi di jalanan dalam pengaruh minuman keras. Di tengah perjalanan, mereka bertemu 2 remaja dengan memakai kaos perguruan silat lain. Hingga akhirnya mereka menabrak kedua korban dan melakukan penganiayaan. Setelah kedua korban tak berdaya, salah satu pelaku mengambil 1 unit gawai milik korban. Ada yang hilang, yaitu handphone milik korban yang ditaruh di sepeda motornya. Sesaat setelah dipukuli, maka korban ditinggalkan dalam kondisi tidak berdaya, dan kemudian ketika korban ingin mengambil kembali sepeda motornya, korban kehilangan 1 unit handphone. Polisi menangkap 11 pelaku pengeroyokan. 3 pelaku diantaranya dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Ismail Hasan, Kompas TV Blitar, Jawa Timur. Beralih ke informasi selanjutnya, saudara, sebuah rumah kos di Jalan Simo Gunung, Surabaya ludes terbakar. Selain menghanguskan bangunan, kebakaran ini membuat 2 penghuni kos mengalami luka bakar sehingga harus mendapatkan perawatan medis. Api membakar sebuah rumah kos yang memiliki 7 kamar di perkampungan di Jalan Simo Gunung, Kramat Timur, Surabaya. Padatnya penduduk membuat tim pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya mengalami kesulitan melakukan pembasahan karena 19 mobil pemadam yang dikerahkan tak dapat mendekati pusat kebakaran. Selain menghanguskan bangunan rumah kos 2 lantai ini, 2 penghuni rumah kos mengalami luka bakar saat menyelamatkan sejumlah barang berharga dari dalam kamar. Kedua korban mendapatkan pertolongan medis dari PMI Kota Surabaya di lokasi kejadian. Penyebab kebakaran diduga karena adanya percikan api dari aktivitas memasak salah satu penghuni rumah kos. Jadi ada 5 kamar kos yang terbakar di bawah dan 2 kamar kos yang di lantai 2 yang terbakar. Jadi alhamdulillah tidak ada korban. Diduga tadi ada info ada yang masak. Tidak tahu apa karena sebab masak itu ditinggal atau apa, nanti tinggal Inavis yang memastikan ya sumber penyebab kebakarannya apa. Posisi masak kayak campur goreng-goreng tahu. Oh, terus berusaha untuk menolong gitu ya? Iya. Api sudah membesar gitu Pak ya? Apa? Api sudah langsung membesar gitu? Ya langsung membesar. Itu karena apa? Semi permanen ya? Atau gimana Pak? Itu kos-kosan atau gimana Pak? Berburu objek foto bersama komunitas fotografi akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saudara, puluhan pecinta fotografi di Kabupaten Madiun berkumpul untuk hunting atau berburu objek foto secara bersama-sama. Setiap kali hunting bersama, komunitas ini turut menghadirkan sejumlah foto model. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara, untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa.
Puluhan penghobi fotografi yang tergabung dalam Tukang Jepret Caruban atau TNT berkumpul di Sarana Krida Mulia, Desa Babatan Lor, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur untuk menggelar kegiatan hunting. Komunitas yang dibentuk sejak 14 tahun lalu ini rutin menggelar hunting foto bareng baik di dalam maupun di luar ruangan. Selain hunting atau berburu objek foto bersama, para penghobi fotografi ini juga saling berbagi ilmu tentang dunia fotografi kepada sesama anggota komunitas. Komunitas Tukang Jepret Caruban ini diikuti oleh beragam profesi, mulai dari fotografer, dokter, perawat, hingga pedagang. Komunitas ini tidak membatasi para pecinta fotografi untuk bergabung. Kegiatan selain hunting yang ngopi, Mas. Oh, kopdar ya, gitu ya? Kopdar, kalau nggak gitu, yang sering-sering ini lagi bakso sih. Oh, itu biasanya berapa bulan sekali ya? Apanya? Biasanya kalau kopdar gitu. Kalau gitu, setiap hari sih, Mas. Setiap hari ada kalau mau gabung. Ya. Kalau biasanya di mana aja tempatnya? Kalau mau gabung di Angkringan Bahmin, Caruban. Setiap kali hunting bersama, komunitas ini turut mengundang sejumlah model. Hunting sebagai cara mereka untuk mengasah kemampuan di bidang fotografi agar lebih mahir dalam membidik objek untuk mengabadikan sebuah momen. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.